Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neili Syufa'uliyah, NIM 5301020081 dari kelas C, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Salatiga. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenankan, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai Piagam Madinah dan periode Madinah. Hijrah ke Madinah. Hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun hijrah menurut syariat ada 3. Yang pertama, hijrah dalam arti meninggalkan perbuatan terlarang. Yang kedua, hijrah dalam arti mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang kafir. Yang ketiga, hijrah dalam arti berpindah dari suatu negeri ke negeri lain. Yang pertama, hijrah dari meninggalkan semua perbuatan yang terlarang oleh Allah SWT yang wajib hukumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hijrah atau mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memfitnahkan orang-orang yang kelak akan memeluk agama Islam. Yang ketiga, hijrah atau berpindah dari negeri atau daerah orang kafir atau musyrik ke negeri atau daerah orang muslim. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Quran surat At-Taubah ayat 20-22 yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih besar derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan rahmat dan keridhoannya dan surga-surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang abadi. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah pada sisinya pahala yang besar. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib atau yang biasa dikenal dengan Madinah dikarenakan adanya intimidasi dan ancaman dari kaum Quraisy yang tidak suka akan hadirnya Nabi Muhammad SAW dan ajaran agama Islam yang dibawa oleh beliau. Terjadinya hijrah ke Madinah berawal dari ketidakamanan kaum muslimin Mekah dari tindasan dan ancaman kaum kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin tidak dapat merasakan kenyamanan di negeri sendiri. Maka Rasulullah SAW meminta para sahabatnya supaya menyusul kaum Ansor ke Yastrib atau Madinah. Hanya saja dalam meninggalkan Mekah, kaum muslimin hendaknya berpencar-pencar supaya tidak menimbulkan kepanikan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hanya Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar yang tahu keberangkatan beliau berdua. Sebelumnya, Aisyah dan Asma binti Abu Bakar telah menyiapkan bekal-bekal perjalanan Rasulullah selama di perjalanan. Sebelum berangkat, Rasulullah membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai mantelnya yang hijau dari Hadrah Maut dan supaya berbaring di tempat tidurnya, serta dimintanya supaya mengembalikan seluruh harta titipan penduduk. Beliau berangkat menelusuri jalan Madinah sampai Yaman hingga sampai di Gua Sur dan bermalam di sana selama 3 malam. Setiap malam, mereka ditemani Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi atau biasa disebut sebagai mata-mata. Di Gua Sur, Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW minum air susu kambing dari pengembara Amir bin Fuhairah. Sebelum berangkat, hal tersebut sudah diketahui oleh kafir Quraisy.
dan mereka bermusyawarah di Darun Nadwah untuk merumuskan cara bagaimana mereka akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Seorang Al-Ghujro diutus untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata yang mereka temui hanyalah Ali bin Abi Thalib. Dan karena hal tersebut, mereka semakin marah dan mengejar Nabi Muhammad SAW dengan menelusuri jalan Yaman sampai Madinah, dan mereka memeriksa Gua Sur tempat Rasulullah SAW bersembunyi di dalamnya bersama dengan Abu Bakar. Akan tetapi, saat mereka sampai di Gua Sur, mereka mendapati Gua Sur tertutup oleh sarang laba-laba dan sarang burung. Bahkan seorang sahabat berkata kepada rekannya bahwa ada sarang laba-laba di tempat itu yang memang sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir, dan melihat ada 2 ekor burung dara hutan di lubang itu. Sehingga hal tersebut tidak memungkinkan bila ada orang yang masuk karena semua jaring laba-labanya sangat utuh. Setelah situasi dirasa aman, Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya ke Madinah, dan sesampainya di Quba, yakni sebuah desa yang berjarak sekitar 5 km dari Yastrib atau Madinah, Nabi beristirahat di sana selama beberapa hari. Beliau menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Rasulullah SAW membangun masjid, dan merupakan masjid yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya, dan saat di Quba inilah Ali bin Abi Thalib bergabung dalam rombongan beliau setelah menyelesaikan urusan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW dan rombongannya tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal yang bertepatan pada 17 September 622 Masehi. Sesampainya di sana, beliau disambut dengan baik oleh penduduk Madinah. Beliau dipuji-puji dan dielu-elukan oleh para penduduk Madinah. Penduduk Madinah saat itu terdiri dari 2 suku besar, yakni suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku tersebut bersedia menerima Nabi Muhammad SAW dan ajarannya, yakni agama Islam. 2 suku tersebut masuk Islam dalam 3 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada tahun 10 kenabian. Saat itu beberapa orang dari mereka datang ke Mekah untuk melakukan ziarah ke Baitullah. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau memperkenalkan diri kepada mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengadakan pertemuan di Aqabah dengan mereka. Dalam pertemuan tersebut mereka menyatakan beriman dan masuk Islam. Gelombang kedua terjadi pada tahun 12 kenabian atau 621 Masehi. Jumlahnya 12 laki-laki dan 1 wanita. Saat itu mereka mengadakan pertemuan dan membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW yang dikenal dengan perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian ini dalam sejarah Islam juga terkenal dengan sebutan perjanjian wanita, karena ada seorang wanita bernama Afra binti Abid bin Sa'labah ikut di dalam perjanjian tersebut. Gelombang ketiga terjadi pada tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi. Sebanyak 73 penduduk Yastrib berkunjung ke Mekah dan mengajukan permohonan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau hijrah ke Yastrib atau Madinah. Perjanjian ini terkenal dengan perjanjian Aqabah kedua. Mereka berjanji kepada Nabi Muhammad SAW akan patuh dan setia kepada beliau, akan konsisten membela Nabi Muhammad SAW dengan segenap kemampuan mereka, baik harta, benda, bahkan nyawa. Dampak perubahan peradaban yang paling signifikan pada masa Rasulullah SAW adalah perubahan tatanan sosial, di mana terjadi perubahan dari masa amoral menuju masa moralitas yang beradab. Dapat dilihat pada strategi yang diterapkan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Madinah yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Pembangunan masjid ini digunakan untuk melebarkan penyebaran agama Islam, karena masjid memiliki peranan penting dalam sejarah Islam. Di samping sebagai tempat untuk beribadah,
Masjid juga merupakan madrasah yang menghasilkan pemimpin muslim yang berkompeten serta menjadi pembawa panji keislaman. Di sisi lain, masjid juga menjadi tempat pemilihan khalifah, baiat, dan diskusi tentang semua persoalan umat sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Dari masjid pula lahirlah para pasukan tangguh. Di masjid ini pula Nabi Muhammad SAW menyambut utusan para suku dan delegasi para raja dan penguasa. Pun strategi yang kedua adalah dengan membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Dalam hal ini, Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dalam karyanya Al-Bidayah wa Al-Nihayah bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Kaum Ansor dengan lapang dada membantu kaum Muhajirin dalam hal apapun, seperti tempat tinggal, bahkan harta benda sekalipun. Persaudaraan ini kemudian mampu menghilangkan sekat kesukuan dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor yang berasaskan iman tidak lepas dari kecerdasan beliau dalam melenyapkan ikatan kesukuan atau tribalisme. Setelah berhasil menguatkan persaudaraan antara Muslim, Ansor, dan Muhajirin, strategi yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan non-Muslim. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah SAW terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Untuk menyelaraskan hubungan antara 3 kelompok tersebut, Nabi mengadakan perjanjian atau kesepakatan dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah. Isinya di antara lain yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, jika salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Yang ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian apapun dengan orang Quraisy. Yang keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, maupun bangsa Yahudi, saling membantu secara moral dan material. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul di antara kelompok. Perjanjian atau kesepakatan ini juga terkenal dengan nama Piagam Madinah. Dalam literatur barat, Piagam Madinah ini disebut sebagai Madinah Constitution. Konstitusi ini dikenal dan diakui sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah. Kesepakatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mereka ini bertujuan agar terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian, juga untuk melahirkan sebuah suasana harmonis dan kondusif, saling membantu dan toleransi di antara golongan tersebut, hingga terciptalah negara yang jauh dari permusuhan antar golongan. Di Madinah, Rasulullah SAW tidak hanya sebagai pemimpin keagamaan, melainkan juga sebagai pemimpin pemerintahan. Sebagai pemimpin agama dan negara, Rasulullah SAW menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dalam menentukan sebuah kebijakan, beliau tidak bersifat otoriter atau memaksa dan menetapkan prinsip bermusyawarah. Secara keseluruhan, Madinah menganut paham desentralisasi di mana masalah internal kelompok diselesaikan masing-masing kelompok, kecuali masalah yang berhubungan dengan kelompok lain yang mana masalah tersebut akan ditangani oleh Rasulullah SAW. Setelah tatanan masyarakat Madinah terwujud, maka strategi selanjutnya adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Setelah tatanan masyarakat Madinah terwujud, maka strategi selanjutnya adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Rasulullah SAW segera menentukan dasar-dasar yang kuat bagi pertumbuhan, pembinaan, dan pengembangan masyarakat yang baru dibangun itu. Dalam bidang politik, Nabi Muhammad SAW meletakkan sistem permusyawaratan sebagai dasar yang sangat ideal dalam kehidupan demokrasi. Adapun dalam bidang ekonomi, beliau meletakkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial,
karena hal ini sangat diperlukan oleh masyarakat yang baru dibentuk, ditata, dibina, dan dikembangkan. Agar masyarakat dapat tumbuh kembang dengan keadilan sosial, karena itu Rasulullah sebagai seorang visioner sangat menghayati dan menjiwai akan merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat yang baru dibentuknya, seperti pembagian zakat. Selanjutnya, dalam bidang sosial kemasyarakatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dasar dan sistem yang sangat penting, seperti persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ditentukan oleh latar belakang suku, ras, bangsa, pangkat, kedudukan, strata sosial, dan atribut duniawi lainnya. Karena derajat dan martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan oleh kualitas takwa kepadanya. Dari semua strategi yang beliau lakukan, Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang penting di negeri tersebut. Beliau menjadi pemimpin yang disegani rakyatnya, penyayang kepada seluruh lapisan masyarakatnya, hingga beliau menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia. L. Stoddard dalam karyanya yang berjudul Bangkitnya Bangsa-Bangsa Berwarna mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW seolah-olah telah mengubah padang pasir Timur Tengah menjadi mesiu yang beliau suluh dari Madinah dan meledaklah ke seluruh Timur Tengah. Dari semua strategi yang beliau lakukan, Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang penting di negeri tersebut. Beliau menjadi pemimpin yang disegani rakyatnya, penyayang kepada seluruh lapisan masyarakatnya, hingga beliau menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia. L. Stoddard dalam karyanya yang berjudul Bangkitnya Bangsa-Bangsa Berwarna mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW seolah-olah telah mengubah padang pasir Timur Tengah menjadi mesiu yang beliau suluh dari Madinah dan meledaklah ke seluruh Timur Tengah. Karena tidak lama setelah hijrahnya ke Madinah dan dalam kurun 1 dekade, beliau menjadi tokoh yang paling sukses dalam sejarah umat manusia. Begitu pula dengan Michael Hart, seorang astrofisikawan, wartawan berkebangsaan Amerika yang juga menjadi penulis buku tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah. Ia menetapkan Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama dari tokoh-tokoh lainnya. Dengan lantang, ia mengakui bahwa di antara 100 tokoh tersebut, jika dilihat dari efeknya, maka Nabi Muhammad SAW yang paling berpengaruh di dalam sejarah umat manusia. Perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Hijrah Rasulullah SAW menjadi bagian yang penting dalam merencanakan dakwah Islam yang strategis dan kondusif. Penduduk Madinah saat itu yang siap dan setia mendukung Nabi Muhammad SAW, bahkan rela berkorban dengan seluruh harta, jiwa, dan raga mereka. Kesiapan itu menunjukkan keberhasilan Rasulullah SAW dalam menuntaskan jiwa primordialisme kesukuan, terutama di kalangan suku Aus dan Khazraj. Kesuksesan itu tidak terlepas dari strategi-strategi jitu yang dibangun Rasulullah SAW yang berasaskan pada akidah dan tauhid. Di samping itu, Islam sebagai rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam, sangat menentang kekerasan. Maka tidak heran jika taktik dan strategi yang diaplikasikan Rasulullah SAW mendapat sambutan dari masyarakat Madinah dengan baik, sehingga menjadi jalan yang mulus bagi Rasulullah SAW dalam menjadikan Madinah sebagai negara Islam yang penuh kedamaian, keadilan, kesejahteraan, dan saling toleran dengan segala kemajemukan yang ada. Selain itu, keberhasilan dakwah di Madinah ini tidak lepas dari kepribadian Nabi Muhammad SAW, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan patonah yang patut kita teladani. Sekian video materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.